Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A11D akan melakukan praktikum fisiologi mata. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Ramadan Nugroho dari NRP 23099. Di sini saya akan menjelaskan praktikum model mata. Selanjutnya adalah ini merupakan praktikum mata sebagai susunan optik. Jadi di sini adalah diibaratkannya ini seperti cahaya yang masuk, lalu ini adalah diibaratkannya seperti mata. Nah, pada bagian ini tuh diibaratkan seperti retina, lalu di bagian sini sebagai lensa, dan air ini sebagai aqueous atau vitreous humor. Ya, baik. Lalu jadi seperti pada umumnya cahaya masuk melewati kornea, lalu melewati pupil, melewati lensa, dan jatuh pada retina. Nah, pada retina ini saat jatuh pada retina sendiri cahaya ini dibalikan, yang mana dapat terlihat bulatan ini berada pada arah yang sebaliknya, dan panah ini berada pada arah sebaliknya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan miopi atau rabun jauh. Nah, pada rabun jauh sendiri terlihat bahwa cahaya jatuh tidak tepat pada retina atau tidak jelas. Maka dari itu dibutuhkanlah lensa negatif atau lensa bikonkav. Lensa dimulai dari lensa yang apa ya? Lensanya kecil, ini lensa nggak kecil apa ya? Paling kecil aja. Iya deh. Lensa dimulai dari lensa yang paling kecil. Terlihat hasil bayangan sudah sedikit membaik namun belum jelas. Lalu lensa 0,25. Lalu pada lensa 0,5. Lalu pada lensa 0,75. Kalau nggak di dalamnya ya? Nggak ada di dalamnya. Lalu pada lensa 1. Lalu pada lensa 1,25. Di sini kita melihat bayangan cahaya dengan jelas. Namun kita akan mencoba pada ini jelas. Nah, selanjutnya bayangan sangat jelas pada lensa 1,5. Selanjutnya merupakan praktikum untuk pemeriksaan mata hipertrofi atau rabun dekat. Di sini terlihat bayangan yang dihasilkan tidak jelas atau tidak tepat pada retina. Maka dari itu dibutuhkan lensa positif atau lensa bikonveks. Kayaknya bikonveks. Kalau bukan bikonveks. Tadi aku bilangnya apa? Bikonkav. Bikonveks. Ya udah. Maka dari itu diperlukan lensa positif atau lensa bikonveks. Pertama, dimulai dari lensa yang paling rendah yaitu lensa 0,1 ini yang 0,12. negatif, ini yang positif. Bukan, ini yang negatif, ini yang positif. Oh iya. Ini mata kiri kanan. Jangan gitu dong. Jadi ragu saya. Di sini terlihat bahwa bayangan sudah sedikit semakin jelas namun belum jelas. Lensa 0,25 tuh. Lensa 0,5. Lensa 0,75.
Lensa 1. Lensa 1,25. Lensa 1,5. Lensa 1,75. Lensa 2. Di sini terlihat bahwa bayangan jelas atau tepat jatuh pada retina. Untuk hasilnya yang pertama emetropia. Nah, pada emetropia ini terlihat bahwa bayangan jelas atau fokus jatuh tepat pada retina. Lalu untuk miopia sendiri terlihat bahwa bayangan fokus tidak jatuh tepat pada retina atau bisa dibilang fokus berada di depan retina. Namun setelah menggunakan lensa bikonkaf, bayangan jatuh tepat pada retina. Selanjutnya pada hiperopia terlihat bahwa bayangan tidak jelas atau fokus jatuh di belakang retina. Dan setelah menggunakan lensa bikonveks, bayangan jatuh tepat pada retina. Setelah itu ada pembahasannya adalah cahaya dipantulkan oleh benda menuju mata. Pemantulan cahaya tersebut diterima oleh kornea. Oleh lensa mata, cahaya dibiaskan sehingga terbentuk bayangan terbalik pada retina. Selanjutnya, saraf-saraf atau nervus opticus mengolahnya sehingga kita dapat melihat benda yang sebenarnya. Bayangan yang terbentuk pada retina adalah nyata, diperkecil, dan terbalik. Untuk mencapai retina, sinar-sinar yang berasal dari benda harus melalui medium dengan indeks bias yang berbeda-beda. Setiap kali sinar lewat dari satu medium ke medium lainnya, sinar itu dibiaskan pada bidang batas. Nah, selanjutnya pembahasan untuk emetropia adalah bayangan cahaya difokuskan pada lensa untuk jatuh tepat pada retina, sehingga tidak dibutuhkan lensa khusus karena bayangan sudah jatuh tepat pada retina. Selanjutnya adalah miopia. Miopia ini bisa kita sebut dengan rabun jauh. Jadi pada penderita miopia ini matanya bisa terlihat lebih panjang, sehingga fokusnya akan jatuh di depan retina. Maka dari itu dibutuhkanlah lensa negatif atau lensa bikonkaf agar bayangan yang jatuh di depan retina jatuh tepat pada retina. Lalu yang terakhir adalah hiperopia. Hiperopia ini bisa dibilang rabun dekat. Nah, pada penderita hiperopia ini matanya terlihat lebih pendek sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Maka dari itu dibutuhkanlah lensa positif atau bikonveks agar fokus pada cahaya tersebut jatuh tepat pada retina, tidak di belakang retina. Sekian dari saya, terima kasih. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan visus mata. Ya, ini huruf apa, Pak? Oh, nggak kelihatan. Oke, selesai. Ini huruf apa, Pak? Ini huruf apa, Pak? Ini? P, Ini? P, Ini? O, Ini? Z, Ini? L, Kok jelas? itu D. Ini? Jangan turunin ke tangan lu. Nah, P, Ini? E, Ini? L, Ini? F, Ini? E, Apa? E, Ini? C, Ini? F, A, P, Ini? F, Ini? yaitu F, Ini? D, Ini? nggak ada yang lain. Oh, ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, selesai. Ini huruf apa? Agak masih kurang. Ini huruf apa? E, Ini minus 2 ya. P, Ini? O, Ini? Z, Ini? T, Ini? D, Ini? P, Ini? E, Ini? L, Ini? T, E? T,
Ini Tadi. Hasil, pada percobaan yang kami lakukan, kami mendapatkan bahwa OP tidak bisa menyebutkan huruf dengan jelas. Setelah diberikan pinhole, didapatkan bahwa visus mata kanan yaitu 20/40, sedangkan sebelum memakai pinhole, visusnya yaitu 20/200. Selanjutnya ada pembahasan. Visus adalah ketajaman atau kejernihan penglihatan, sebuah bentuk yang khusus di mana tergantung dari ketajaman fokus retina dalam bola mata dan sensitivitas dari interpretasi di otak. Praktikum mengenai visus atau ketajaman penglihatan dilakukan dengan menggunakan alat optotype Snellen, yaitu sebuah ukuran kuantitatif suatu kemampuan untuk mengidentifikasi simbol-simbol berwarna hitam dengan latar belakang putih dengan jarak yang telah distandarisasi, serta ukuran dari simbol yang bervariasi. Ini adalah pengukuran fungsi visual yang tersering digunakan dalam klinik. Visus atau ketajaman penglihatan sangat dipengaruhi oleh sifat fisis mata. Obrasi atau kegagalan sinar untuk berkonvergensi atau bertemu di satu titik fokus setelah melalui suatu sistem optik. Selanjutnya ada besarnya pupil, komposisi cahaya, mekanisme akomodasi, elastisitas otot, warna yang kontras, besar kecilnya stimulus, durasi, intensitas cahaya, serta faktor retina. Jadi semakin kecil dan rapat sel kerucut, itu mempengaruhi dari visus orang tersebut. Untuk dapat melihat benda, stimulus atau cahaya harus jatuh di reseptor dalam retina yang selanjutnya diteruskan ke pusat penglihatan atau fovea centralis, dan diperlukan ketajaman penglihatan. Untuk percobaan selanjutnya, kami melakukan percobaan lapang pandang. Ini kiri ya? Iya. Di Masih. Depan lagi. Nah, Max. Lihat video dulu coba. Berapa? 85 ya? Nah, ini bahkan aku paling ini. 85. Mari kita. Hasil yang kami dapatkan di sini adalah percobaan memiliki luas pandang yang normal. Lapang pandang ini dapat dikatakan normal apabila mencapai sudut 90 derajat pada sisi temporal, 60 derajat pada sisi nasal, 60 derajat pada sisi atas, dan 70 derajat pada sisi bawah. Jadi perimeter ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk memeriksa lapangan pandang perifer dan sentral. Teknik ini dilakukan secara terpisah pada setiap mata. Alat ini secara klinis dapat digunakan untuk mendeteksi atau memonitor hilangnya lapang pandang akibat penyakit di tempat-tempat tersebut. Kerusakan suatu benda bagian tertentu pada jarak visual neurologik mungkin menimbulkan pola perubahan yang khas pada saat pemeriksaan lapang pandang. Secara teoritis, bentuk lapang pandang itu adalah sirkuler. Tetapi, lapang pandang akan terpotong di medial karena ada keberadaan hidung atau nasal dan di superior oleh adanya atap orbital. Inilah yang menyebabkan perbedaan derajat penglihatan pada saat dilakukan tes perimetri. Untuk praktikum selanjutnya itu ada refleks pupil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Syifa Sidik dari NMP 109. terus rebut. Hasil yang didapatkan itu adalah pada percobaan yang kami lakukan setelah kami menyorot mata orang percobaan menggunakan magnlight, pupil mata OP sebelah kanan maupun kiri mengalami konstriksi yang menyebabkan pupil mengecil. Untuk pembahasannya, serat aferen berasal dari nervus 2 atau opticus yang peka terhadap rangsangan cahaya, sedangkan saraf efferentnya dari nervus 3 yaitu oculomotorius yang bersifat parasimpatis. Salah satu fungsinya itu untuk konstriksi muscularis sphincter papillae yang membuat pupil mengecil atau yang bisa disebut dengan miosis. Di dalam kasus itu dibahas mengapa mata kanan yang disorot cahaya tetapi pupil mata kirinya juga ikut mengecil. Jadi cahaya ditangkap oleh nervus opticus, kemudian itu akan diteruskan, ada yang melewati atau ada yang crossover melewati optik chiasm, kemudian dia akan menuju ke optik tractus.
Sebagian besar itu akan menuju ke lobus occipitalis, sedangkan ada yang masuk ke midbrain menuju pretectal nucleus. Baik dari sisi kanan maupun kiri pretectal nucleus ini akan memberikan atau bertukar informasi di kedua endingum westphal nucleus, yang mana akan diteruskan menuju ganglion ciliaris yang mengandung nervus oculomotorius. Jadi oculomotorius yang tadi bersifat parasimpatis yang akan membuat konstriksi pupil menjadi mengecil. Selanjutnya adalah praktikum bintik buta. Sini sih, hilang sini. Oh, dalam jarak segitu hilang kepalanya. Hilang. Baiklah. Kalau kepalanya hilang, bilang. Majuin terus. Oh, hilang. Udah hilang? Iya, udah hilang. Oke. Hasil yang didapatkan yaitu ketika OP mendekatkan kartu sekitar 12 inci dari mata, kepala King Charles akan menghilang dan terlihat seperti warna putih saja, mengikuti warna kartu. Pembahasan. Blind spot muncul karena adanya discus opticus, yaitu tempat keluarnya saraf-saraf nervus opticus pada kurang lebih 20 derajat sudut retina nasal. Karena itu, discus opticus tidak terdiri dari fotoreseptor baik itu sel batang maupun sel kerucut, yang menyebabkan mata kita tidak mampu melihat pada kurang lebih 20 derajat sudut temporal penglihatan mata. Ini terjadi karena sifat bayangan lensa mata yang terbalik saat sampai di retina. Selanjutnya ada percobaan Ishihara. Oke, baiklah. Kali ini kami akan melaksanakan tes Ishihara. Silakan dimulai, dokter. Dalam waktu 3 detik, setiap halaman akan diubah. 86, sabar, 29, 27, 53, 15, 74, 26, 97, 45, 57, 16, 73. Nggak ada. Tidak ada. 26, 42, 35, 96. Tidak ada. Sekarang udah berdiri ke sana. Baiklah, pemeriksaan telah selesai dilakukan. Hasil dari percobaan Ishihara ini yaitu saat OP diminta untuk menyebutkan angkanya sudah sesuai kunci jawaban. Saat OP disuruh untuk menunjukkan jalur, ternyata OP dapat menunjukkan jalur warna tertentu pada Ishihara chart. Hal ini menunjukkan bahwa mata OP normal atau tidak buta warna. Pembahasan mengenai kenapa manusia bisa melihat warna itu karena pada mata manusia itu terdapat sel kerucut. Menurut teori yang Helmholtz, mata manusia memiliki 3 sel kerucut, yaitu kerucut biru, merah, dan hijau. Nah, sel kerucut ini hanya bisa bekerja di cahaya yang terang. Maka dari itu, percobaan Ishihara hanya bisa dilakukan di cahaya yang terang. Selanjutnya, sensasi warna ditentukan oleh frekuensi relatif dan impuls dari tiap jenis sel kerucut. Ketiga sel kerucut ini dapat terangsang dengan intensitas cahaya yang berbeda, meskipun hanya satu jenis kerucut, sehingga kita dapat melihat kombinasi warna. Ini terdapat warna yang bisa kita lihat dengan mata kita, mulai dari merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan warna-warna ini memiliki spektrum yang berbeda-beda dan panjang gelombang yang berbeda-beda pula. Selanjutnya ini ada contoh dari plate Ishihara. Ini yang menunjukkan jalur, sedangkan ini yang menyebutkan angka. Dan ini ada
contoh kunci jawaban dari plate Ishihara. Ini adalah jawaban orang normal dan ini ada defisiensi buta warna parsial yang terbagi menjadi protan dan deutan. Protan ini adalah buta warna merah, sedangkan deutan ini adalah buta warna hijau. Kalau di sini itu jawaban dari orang yang buta warna total. Sekian dari kami, terima kasih.